Dua terdakwa pembunuhan Yosua sudah menjalani sidang tuntutan. Selanjutnya 3 lainnya, yakni Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, dan Richard Eliezer akan menghadapi tuntutan jaksa pada hari Selasa dan Rabu. Tim Liputan, Kompas TV. Hari ini sidang tuntutan untuk terdakwa Ricky Rizal dan juga Kuatmaruf telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Lalu bagaimana dengan agenda sidang besok, saudara? Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV Dian Silitonga. Selamat malam, Dian. Untuk agenda sidang besok apa, Dian? Ya, Yasir, untuk besok sidang ini akan dilanjut dengan agenda pembacaan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum untuk terdakwa Ferdy Sambo. Ini menarik untuk kita cermati mengingat Ferdy Sambo merupakan aktor intelektual dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Yosua. Nah, menjadi aktor intelektual tentu ini membuka peluang bagi Jaksa Penuntut Umum untuk menuntut Ferdy Sambo dengan ancaman hukuman maksimal. Kalau kita melihat pasal 340 KUHP, ini ancaman hukuman maksimalnya adalah pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama 20 tahun. Yang mana yang akan dipilih Jaksa Penuntut Umum tentu kita akan nantikan pembacaannya besok. Tapi yang jelas dalam persidangan hari ini, dalam bacaan tuntutan untuk terdakwa Kuatmaruf dan juga Ricky Rizal, Jaksa juga sempat menyinggung sejumlah peran Ferdy Sambo dalam kasus ini, Yasir. Mulai dari berperan aktif merencanakan pembunuhan terhadap Yosua dengan cara memanggil atau menanyakan kesediaan Ricky Rizal untuk menembak Yosua. Kemudian juga Ferdy Sambo seolah-olah beralibi ingin pergi berangkat berkegiatan olahraga bulu tangkis, padahal Ferdy Sambo memang berniat akan menuju rumah Duren 3 untuk melaksanakan niat membunuh Yosua di sana. Dan kemudian juga penggunaan sarung tangan hitam yang disinyalir untuk menghilangkan jejak. Ini juga berdasarkan keterangan Azan Romer dan juga Richard Eliezer, sampai peran Ferdy Sambo yang ikut menembak Yosua untuk memastikan bahwa Yosua benar-benar sudah meninggal dunia. Nah, selain pembacaan tuntutan terhadap Ferdy Sambo, agenda sidang pembacaan tuntutan juga akan berlanjut pada hari berikutnya, Rabu 18 Januari untuk terdakwa Richard Eliezer dan juga Putri Chandrawati. Ini juga tidak kalah menarik untuk dicermati, mengingat pertama Richard Eliezer ini merupakan justice collaborator atau pembantu penguak fakta. Jadi tuntutan apa yang akan diberikan Jaksa Penuntut Umum kepada Richard, dan apakah Jaksa Penuntut Umum ini akan mempertimbangkan rekomendasi yang sebelumnya pernah disampaikan oleh LPSK. Di antaranya adalah ada 3 rekomendasi di mana penguak fakta menurut LPSK ini wajib atau berhak menerima pidana percobaan, pidana bersyarat, atau keringanan hukuman dibandingkan pelaku lainnya. Tentu kita akan cermati besok, Yasir. Kemudian juga Putri Chandrawati, tuntutan apa nanti yang akan diberikan oleh Jaksa Penuntut Umum, mengingat dalam kasus ini Putri Chandrawati mengaku sebagai korban kekerasan seksual. Nah, tidak hanya sidang pembunuhan berencana saja yang digelar pada pekan ini, Yasir, tapi juga ada sidang perintangan penyidikan yang juga akan digelar dalam pekan ini, yaitu besok Selasa 17 Januari. Ini akan ada agenda sidang mendengarkan kesaksian ahli dan juga saksi yang meringankan bagi terdakwa Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan juga Arif Rahman Arifin. Kemudian hari Kamis juga akan dilanjut dengan agenda sidang mendengarkan keterangan saksi ahli yang meringankan dari terdakwa baik Kuni Wibowo dan juga Cuk Putranto. Yasir. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Dian Silitonga terkait dengan agenda sidang besok.